Oke, selamat malam teman-teman. Malam. Hai, excited banget. Biar rame. Wis, mantap. 10.000 Nah, orang. iya. Teman-teman, hari ini kita mau bahas tema yang sangat unik nih. Temanya toxic parents. Nah, kadang-kadang kita mikir nggak sih, kok orang tua bisa kasih toxic ke kita tanpa kita sadari? Nah, Cimoli, kira-kira arti toxic parents itu apa sih, Ci? Kita to the point banget ya, langsung ya. Iya dong. Jadi hari ini kita bahas toxic parents. Biar nanti pengertiannya nggak ke kanan, ke kiri, aku akan menjelaskan sedikit ya tentang arti toxic parents. Kan biasa kan selama ini kita paling familiar dengarnya toxic relationship, toxic friends, toxic environment gitu kan ya. Tapi juga ternyata di lingkungan kita ada yang namanya toxic parents. Sebenarnya apa sih gitu kan, kalau misalnya tadi googling, kalau misalnya sumbernya dari Google, itu artinya adalah orang tua yang tidak menghormati dan memperlakukan anaknya dengan baik sebagai individu. Maksudnya kita udah umur segini, kita bersosialisasi, kita berteman, pasti pernah lah ya dengar yang namanya toxic parents, atau mungkin salah satu dari kita juga ada yang mengalami gitu, mempunyai orang tua yang ternyata toksik, yang perilakunya itu sebenarnya tidak menghormati dan memperlakukan kita tuh sebagaimana seharusnya orang tua gitu ya. Biasanya tuh bentuk-bentuknya apa? Bentuk-bentuknya itu bisa kekerasan fisik, atau juga yang mungkin secara sadar dan tidak sadar mereka sering memberikan kekerasan psikologis kepada kita. Entah itu dari ucapan-ucapan yang mereka katakan, atau mungkin perilaku yang sinis, tidak memperhatikan gitu, yang lama-lama nanti jadi berdampak negatif kepada kita, yaitu toksiknya itu sebagai racun kepada kita, kehidupan kita. Sebenarnya toxic parents ini bukan tanpa sebab gitu ya. Maksudnya di belakang itu sebenarnya aku percaya juga ada penyebabnya kenapa si parents itu bisa menjadi toxic. Ya mungkin pengaruh-pengaruhnya itu bisa dari pengalaman-pengalaman hidupnya yang ternyata tidak seindah yang kita harapkan gitu, yang kemudian dia mempunyai rasa dendam yang kemudian diturunkan kepada anak-anaknya gitu ya. Gitu, Jennifer. Betul. Ya, sedikit informasi tentang toxic parents. Benar-benar. Jadi sebenarnya kalau parents sendiri yang memberikan toxic, berarti ya punya latar belakang sendiri ya, sesuai dengan penjelasan di Google ya. Pasti antara mereka dapat toxic dari orang tuanya, atau dari sahabat atau apanya gitu ya. Oke. Terus kan hari ini kenapa sih kita hari ini mau bahas ini gitu ya, toxic parents ini, karena dengan berjalannya waktu gitu kan ya, kita bersosialisasi, kita ketemu teman, kita ketemu pasangan, nantinya kita tahu bahwa toxic itu kan sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk nantinya ke depannya buat kita. Kita harus punya pemahaman yang kemudian menjadikan kita sadar bahwa sebenarnya toxic parents itu bukan menjadikan kita jadi benci kepada orang tua ya, atau menyimpan dendam atau gimana, tapi nanti kita mau belajar sebenarnya mereka juga punya sebab gitu, dan kita juga sebenarnya punya beberapa cara untuk memperbaiki itu gitu. Itu Jen. Oke. Sebenarnya toxic yang mereka berikan itu tuh juga bisa mempengaruhi kita ke semua aspek kehidupan kita sih. Betul. Sebagai individu, sebagai sebuah teman, sahabat, pasangan. Jadi kadang-kadang kita juga, karena kita mendapatkan toxic dari mereka, jadi kita bisa menjadi toxic bagi yang lain. Nah, makanya kita juga harus mau belajar ya untuk memperbaiki diri sendiri ini supaya kita nggak menjadi toksik bagi orang lain, gitu ya Ci ya? Iya.
Terus caranya gimana sih? Cara kita memperbaiki diri gitu kan? Pastinya kan proses itu kan harus kalau mau sama-sama berubah itu kan harus dari kedua pihak. Dari parents-nya sendiri, dari kitanya sendiri harus berproses gitu ya. Cuman kan tidak mudah untuk menjalani itu. Betul. Hari ini kita mau belajar, nanti ada satu cara yang paling ampuh, yang pastinya jawaban yang paling pokcer kalau misalnya mau menyembuhkan sesuatu masalah gitu ya. Yang nanti akan dibantu sama Pendeta Nathanael untuk dijelaskan. Kita hari ini jangan lama-lama di depan, karena biar diskusinya nanti seru di belakang. Karena toxic parents, aku yakin kehidupan kita banget gitu, maksudnya. Pasti Benar. ada yang mengalami gitu ya. Mungkin nanti punya toksiknya nggak cuma sama parents, tapi sama pasangan, sama temen juga bisa gitu ya. Betul. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita biar menyiapkan diri kita juga, kita nyanyi dulu ya. Kita mau menyanyi. Sebentar. Sentuh hatiku, biar kayak rasa-rasanya disentuh banget gitu ya sama Tuhan hari ini. Oke, aku share ya. Oke, teman-teman boleh ikut nyanyi ya di rumah. Mau keluar suara, mau nggak keluar suara, silahkan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku
sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oke, mari rekan-rekan kita masuk dalam doa ya. Bapa dalam sorga, pujian tadi mencerminkan kerinduan hati kami. Agar setiap kami tanpa terkecuali boleh Tuhan sentuh dengan cinta kasih, dengan kuasa-Mu yang begitu ajaib. Sehingga kuasa Tuhan yang menyentuh kami boleh memulihkan kami dikala kami sedang terluka oleh karena relasi-relasi yang tidak ideal yang kami alami di tengah-tengah keluarga bersama dengan orang tua atau dengan pihak yang lainnya. Biarlah kuasa Tuhan juga boleh menyentuh hati kami agar kami diperbarui dalam pola pikir kami, dalam sikap kami, dalam tutur kata kami. Sehingga kami sekalipun berhadapan dengan berbagai situasi yang ada kalanya membuat kami goyah, membuat kami marah, namun kami memiliki pendekatan yang baru terhadap masalah yang lama. Karena itu kami mohonkan agar kiranya Roh yang Kudus boleh menyertai setiap kami, sehingga apa yang hendak kami dengar, apa yang hendak kami diskusikan, apa yang hendak kami bahas lebih lanjut, boleh terjadi seturut dengan kasih karunia dan kehendak Tuhan bagi kami. Ya Bapak, pakailah hamba-Mu di tengah-tengah segala keterbatasannya, agar kiranya apa yang hendak disampaikan, apa yang hendak dibagikan, boleh menjadi bagian yang diperkenan oleh Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Nah, rekan-rekan muda, nanti pembacaan firman ataupun juga ulasan firman akan berlangsung pada bagian pertengahan, begitu ya. Nah, pada bagian awal ini, rekan-rekan saya ingin mengajak kita mencermati satu, apa ya, oh sebentar, saya akan coba share screen lagi. Oh, sharing screen has failed. Oke, kalau gitu saya coba share filenya ke Jennifer kali ya. Boleh. Ini entah kenapa rekan-rekan tadi saya pakai akun yang sama dengan laptop. Pertama kali kan sempat masuk, hanya memang jaringannya saya pakai tethering dari handphone. Nah, tapi ketika baru sebentar udah keluar lagi, saya pindah jaringan ke WiFi. Pas saya masuk udah ada 2 akun di dalam. Dan tadi kan sempat di-remove 1 gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu mengganggu share screen mungkin ya, yang tadi saya coba share screen. It's okay rekan-rekan. Nah, rekan-rekan di antara kalian siapa yang dulu pernah, tapi ketahuan juga sih zamannya nih. Siapa yang dulu pernah ngikutin serial Keluarga Cemara? Ada yang pernah tahu rekan-rekan? Iya. Ada yang pernah? Ada ya? Itu tahun 90-an loh. Tahun 90-an akhir begitu ya, awal 2000-an, dan kurang lebih 2 tahun lalu kalau tidak salah sempat diangkat ke layar lebar ya, ke bioskop begitu. Nah, kalau rekan-rekan masih mengingat, mencermati teksnya atau kata syair lagu Keluarga Cemara, bukankah di sana dikatakan harta yang paling indah dikatakan adalah keluarga. Nah,
serial Keluarga Cemara memang mengedepankan sebuah keluarga yang sederhana di kampung begitu. Tetapi kalau kita perhatikan relasi dari abah, emak dengan anak-anaknya itu begitu hangat, begitu dekat gitu ya. Sehingga eh, serial Keluarga Cemara itu mau mencontohkan bagaimana sebuah keluarga yang ideal itu harusnya bisa berperan. Harusnya keluarga itu ya seperti itu gitu. Bagaimana si abah ketika melihat anak-anaknya berbuat kesalahan, tidak marah-marah nggak jelas, tapi justru memberikan pendampingan, memberikan arahan, memberikan contoh, memberikan pemaafan, gitu ya. Tapi ketika si abah atau si emak juga berbuat kesalahan, mereka pun juga tidak ragu-ragu untuk minta maaf kepada pasangannya, kepada anak-anaknya dan sebagainya. Sehingga suasana keluarga, suasana home itu betul-betul terasa dalam serial Keluarga Cemara. Nah, sehingga soundtrack ataupun juga lagu Keluarga Cemara ini mengatakan bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Sebab ketika papa mama punya kehangatan cinta kasih kepada anak-anaknya, itu sangat membantu anak-anak untuk bertumbuh secara optimal, gitu ya. Ketika orang tua juga hadir dalam pergumulan anaknya, maka sang anak itu merasa bahwa dia punya teman, dia punya pendamping di saat dia menghadapi berbagai macam masalah. Ya, bahkan satu penelitian rekan-rekan dari Bilangan Research Center, ini satu lembaga survei Kristiani yang didirikan kurang lebih 3 tahun yang lalu begitu, sempat mensurvei 1.400-an anak muda, dan dari para responden itu coba dilihat gitu ya, apakah orang tua mereka adalah orang tua yang punya kedekatan dengan anaknya, dengan si generasi muda ini. Nah, ketika dilihat orang tua yang dekat dengan anaknya, orang tua yang meluangkan waktu untuk mendampingi anaknya dalam pengerjaan tugas sekolah, dalam pergumulan sehari-hari, ternyata anak-anak itu mengaku bahwa mereka punya tujuan hidup yang lebih jelas, ya, punya daya tahan dalam menghadapi aneka masalah. Jadi kita melihat betapa luar biasa ketika sebuah keluarga itu berfungsi dengan optimal, orang tua katakanlah menjadi figur-figur ideal dalam pendampingan terhadap putra-putrinya, terhadap kita sebagai anak, maka dampaknya itu luar biasa loh, besar sekali buat anak-anak gitu ya. Nah, sehingga Keluarga Cemara mau mengajarkan kepada kita betapa berharganya sebuah keluarga. Nah, cuman problemnya nih, rekan-rekannya, problemnya adalah bukan tidak mungkin kita berhadapan dengan kenyataan nggak sama seperti ya sinetron atau serial Keluarga Cemara tadi. Papa mama itu ternyata bukanlah figur yang seperti abah, seperti emak, enggak, bukan seperti mereka gitu ya. Tadi rekan kita menjelaskan tema kita bicara soal toxic family atau toxic parent ya. Bagaimana ada keluarga atau ada orang tua yang ternyata disfungsional ya. Disfungsional itu berarti tidak melaksanakan fungsinya dengan ideal, dengan seharusnya. Kita sebutnya dengan toxic family, toxic parents gitu ya. Nah, sudah muncul sebentar. Oke, boleh? Silakan Jen kalau boleh ditampilkan. Oke. Jadi rekan-rekan dalam perjalanannya ternyata keluarga kita bisa saja ya adalah keluarga yang tidak ideal tadi, keluarga yang disfungsional tadi gitu ya. Slide ketiga sekarang. Oke, thank you. Nah, jadi kenyataannya menunjukkan bahwa ada loh keluarga atau kalau kita adalah anak, orang tua, parents yang disfungsional, yang disebut dengan toxic parents tadi gitu ya. Nah, misalkan entah papa, entah mama, atau malah ya yang ironis malah keduanya gitu ya. Ketika mereka berkomunikasi, itu kata-kata yang dipakai itu kata-kata yang kasar gitu ya. Entah manggil ke pasangan, entah manggil ke kita sebagai anak, itu kata-kata yang kasar.
Pohon binatang ya, dari binatang yang paling serem sampai binatang yang paling imut pun itu bisa keluar, muncul. Kata-katanya kasar. Atau mungkin juga toxic parent itu terjadi ketika ada perlakuan orang tua yang diskriminatif, ya. Entah berbasis gender atau berbasis kemampuan. Misalnya. Kakakmu tuh ya, juara terus setiap tahun misalkan. Sementara kamu, nah itu kan bicara soal sikap diskriminatif, sikap yang intimidatif berdasarkan kemampuan prestasi di sekolah. Padahal adik misalkan ya, kita sebagai adik yang tidak pernah juara kelas, tapi sebenarnya kita punya prestasi di bidang yang lain, bukan akademis, tapi katakanlah seni atau olahraga misalkan. Atau anak laki-laki si Koko lebih diistimewakan ketimbang kita yang perempuan misalkan. Bisa saja ada orang tua yang punya perlakuan seperti itu dan itu tergolong sikap yang toksik gitu ya. Atau toxic parent itu juga bisa terjadi ketika mereka bikin peraturan tapi nggak konsisten. Ya, anak-anak nggak boleh katakanlah pulang dari luar, ya, entah waktu kuliah, entah waktu bekerja, lebih dari jam 10 malam. Ya. Tapi orang tuanya pulang jam 11 malam, jam 1 pagi misalnya. Loh, saya kan orang tua, saya kan cari uang. Alasannya begitu. Jadi peraturan itu dibangun sepihak hanya untuk ditaati anak-anak. Orang tuanya sih bebas gitu ya. Nah, ini kan peraturan nggak konsisten ini membuat racun juga buat anak-anak. Karena kita merasa, loh, orang tuanya gimana sih bikin peraturan kok nggak ditaati ya, nggak bisa diteladani dari orang tuanya. Atau toxic parent itu terjadi juga ketika papa mama, suami istri ya, saling bertengkar. Ada perlakuan-perlakuan yang buruk di antara mereka. Atau mungkin kita di masa kecil ya waktu SD SMP remaja begitu, orang tua memaksakan apa yang mereka inginkan kepada kita, ya harus les ini, les itu, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang tidak kita bakati begitu, tapi dipaksa oleh orang tua untuk ya diikuti, dijalani. Bisa jadi itu pun juga wujud toxic parent. Atau ada juga toxic parent itu dicirikan dengan orang tua yang mengabaikan anak gitu ya. Zaman sekarang banyak hal dikerjakan dari rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, orang tua pun juga mungkin banyak di rumah. Tapi sekalipun orang tua itu ada di rumah yang sama dengan kita, tapi mereka mengabaikan kita. Enggak juga nanya apa kabar pagi ini, selamat pagi ketika bangun tidur. Ada masalah apa di kantor, ada masalah apa di kampus. Enggak, mereka cuek, mereka diam. Mereka anggap kita udah besar, kita udah punya dunia sendiri, ya sudah. Tapi bukan hanya saat kita udah besar. Dulu pun saat kita masih remaja, saat kita masih SD, katakanlah, mereka juga abai. Mereka juga nggak peduli. Kita ada, nggak ada, mereka juga nggak mau tanya. Nah, itu wujud-wujud toxic parent yang mungkin kita bisa hadapi, yang mungkin kita pernah alami dalam satu atau beberapa bentuk sekaligus. Ya. Nah, boleh slide berikutnya? Nah, dalam situs, ya ini jadi rekan-rekan tadi rekan Molly coba mengutip di Google begitu. Ini juga ada satu situs dari ID theasianparent.com menyatakan ada 8 tanda kita hidup di tengah-tengah keluarga yang toxic parent gitu ya, atau toxic family. Misalkan begini, kalau dalam diri kalian ada perasaan enggan untuk bertemu, ya. Misalkan kita pulang kantor, katakanlah kita work from office, lalu kita tuh males banget pulang ke rumah, enggan untuk ketemu papa, enggan untuk ketemu mama, pokoknya males deh, pengennya berlama-lama di luar gitu. Padahal kita tahu di luar pun juga tempat yang nggak aman pada zaman sekarang gitu ya, di tengah-tengah pandemi. Tapi kita nggak pengen pulang, nggak pengen ketemu dengan orang tua. Nah, hati-hati nih. Jangan-jangan ini salah satu tanda bahwa ada sesuatu yang salah di tengah-tengah keluarga kita, sehingga kita tidak merindukan mereka, tidak ingin ketemu dengan orang tua, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, tanda yang kedua dikatakan berpikiran berlebihan setiap kali ada interaksi. Jadi katakanlah ketika kita duduk makan bersama dengan papa, dengan mama, dengan adik atau dengan cici koko begitu,
jantung kita berdebar-debar, pikiran kita udah mengada-ngada, udah negatif. Aduh, nanti apa yang mau dikatakan, nanti apa yang mau dibilang. Kita udah takut sendiri. Berpikiran berlebihan setiap kali kita berinteraksi dengan seseorang yang toksik perilakunya selama ini. Lalu yang ketiga, ada dorongan dalam diri kita untuk menghindari terus-menerus gitu ya. Misalkan papa memanggil kita, kita buru-buru keluar. Kita ingin menghindari, nggak mau ketemu. Kenapa? Karena takut. Takut terpengaruhi tadi, racun toksik tadi. Ya. Atau kita berhadapan dengan anggota keluarga yang selalu nih membuat kesalahan yang sama. Tentu tidak ada orang yang tidak berbuat salah, tidak pernah berbuat salah. Pasti kita bisa bikin kesalahan. Tapi toxic person, atau toxic parent, atau toxic family bisa ditandai dengan orang itu udah ditegur ketika berbuat salah, tapi dia tetap mengerjakan apa yang salah. Nggak peduli dengan masukan-masukan yang baik. Sehingga ada pengabaian ya ada pengabaian yang tampaknya disengaja terhadap apa? Terhadap kesejahteraan kita, terhadap kesejahteraan orang lain, terhadap kesejahteraan anak, terhadap kesejahteraan pasangannya gitu. Ya, dengan membuat kesalahan yang sama, ditegur nggak mau terima, tetap aja bikin lagi yang sama, itu kan berarti mengabaikan dengan sengaja kesejahteraan anggota keluarga. Lalu tanda yang lain adalah ketika kita berdekatan dengan ya entah orang tua yang toksik atau mungkin anggota keluarga lain yang toksik, kita tuh jadi orang yang berkepribadian beda, bukan diri kita sendiri. Kita barangkali adalah orang yang ceria. Ya, kalau kita masuk ke Komsel, kita menjadi pribadi yang ceria. Tapi tatkala kita ketemu dengan mereka, ya entah papa, entah mama atau siapapun yang toksik begitu, kita tuh seperti menjadi orang lain gitu, ya, menjadi pendiam, pemurung, pokoknya beda banget. Ya, biasanya ceria, tiba-tiba jadi pemurung ketika berdekatan dengan yang toksik tadi. Lalu tanda-tanda toxic family juga adalah selain tadi selalu bikin kesalahan yang sama, tapi juga tidak pernah ngaku salah gitu ya. Pokoknya orang tua selalu benar, papa selalu benar, mama selalu benar. Nah, ini juga perlu hati-hati ya, padahal belum tentu apa yang menjadi kata-kata orang tua itu pasti benar, bisa aja salah gitu. Nah, toxic family pun juga ditandai dengan adanya seseorang yang terjerat masalah terkait dengan barang terlarang, ya. Misalkan menyimpan narkoba atau menyimpan barang-barang yang memang secara hukum terlarang gitu ya. Tanda yang lain adalah cepat marah. Ditanya, "Selamat pagi, Ma." "Selamat pagi." Langsung marah. "Apaan sih?" gitu ya. Tumben-tumbennya nyapa-nyapa. Nah, itu kan mengganggu kita. Menjadi seperti racun yang bisa menghilangkan mood kita. Padahal mungkin pagi hari kita udah baca kita, berdoa, pengen hari kita menyenangkan, tiba-tiba berhadapan dengan perilaku yang cepat marah misalkan. Kita seperti teracuni dengan situasi itu. Oke, silakan slide berikutnya aja. Nah, bagaimana kita coba memaknai atau meresponi kalau ada tanda-tanda toxic family atau toxic parent yang kita hadapi gitu. Nah, rekan-rekan, saya ingin mengajak kita untuk coba kembali melihat dari Alkitab beberapa prinsip tentang keluarga yang perlu kita cermati, begitu ya. Supaya apa? Katakanlah kalau kita ada di tengah-tengah sebuah keluarga yang punya ciri-ciri sebagai toxic family atau toxic parent, kelak kita tidak mengulanginya. Belajar dari Alkitab, belajar dari firman Tuhan tentang keluarga. Gitu ya. Nah, yang pertama begini. Yang pertama, kalau kita bicara soal keluarga, maka keluarga itu dibentuk oleh Allah untuk kebahagiaan manusia. Ya, jadi kalau kita masih ingat kisah penciptaan versi Kejadian pasal yang kedua, di situ kan Allah dikisahkan menciptakan lebih dulu laki-laki begitu. Lalu Allah kemudian menyampaikan pesan kepada laki-laki itu, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, kecuali yang satu. Sebab kalau engkau makan buah itu pasti engkau akan mati. Lalu
Pasal 2 ayat 18 mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya. Ya, memang cerita Alkitab itu unik dan buat saya ada sisi humornya. Kenapa? Karena tidak lama setelah Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja, apa yang Allah lakukan coba? Ada ingat nggak rekan-rekan? Membuat Adam tertidur atau ngapain dulu kira-kira? Ada yang masih ingat? Coba saya intip nama-namanya. Natasha Adriana. Ingat nggak kira-kira setelah Allah berfirman seperti itu, kira-kira Allah ngapain berikutnya? Apa ya? Setelah bilang kalau misalnya nggak boleh makan buah itu ya, Pak. Lalu kan Allah bilang Benar. tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong yang sepadan baginya. Nah, abis itu ngapain kira-kira? Cerita tidur, Alkitab. Adam tidur. Belum tidur. Ada lagi cerita yang menarik. Yang buat saya ini ada sisi humornya dalam Alkitab gitu ya. Coba siapa lagi ya yang di layar saya? Adakah Agnes? Ada sih, Pak. Ya, silakan. Agnes, ingat nggak cerita Alkitabnya? Saya tapi ngintip ya, Pak. Ngintip Alkitabnya. Ya, boleh deh. Oh gitu. Boleh. Coba deh. Agnes bacain deh. Kira-kira setelah ayat 18 itu ngomong apa sih Alkitab? Coba ya. Ya. Maka ia mengambil sedikit tanah dan membentuk segala macam binatang darat dan binatang udara, semua dibawa Allah kepada manusia itu untuk melihat nama apa yang akan diberikan kepada binatang-binatang itu. Itulah asal mulanya binatang di darat dan di udara mendapatkan namanya masing-masing. Nah, ya menarik ya. Jadi Allah kan melihat tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja, tapi nggak segera menciptakan penolong sepadan, malah justru menciptakan apa? Binatang darat dulu gitu. Dan firman Tuhan di ayat yang ke 20b dikatakan tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Barulah laki-laki itu dibuat tertidur oleh Allah. Diciptakanlah perempuan gitu. Nah, jadi apa yang mau dikatakan begini, bahwa Allah memang melihat betapa kalau manusia itu hidup seorang diri saja, itu repot banget deh. Repot banget dalam ngurus banyak hal. Ya. Ketika Adam dipercaya untuk memberi nama aneka binatang darat saja, itu repot banget. Sehingga betul-betul perlu sosok pendamping, penolong yang sepadan, perempuan. Dalam hal ini, diciptakanlah Hawa, diberikan kepada Adam, Adam menerimanya sebagai sebuah ciptaan Tuhan yang baik, sebagai seorang pribadi. Ya. Apa yang Adam katakan kepada Allah? Inilah dia, tulang dari tulangku dan rusuk dari tulang rusukku gitu. Artinya Adam itu betul-betul surprise sebab Hawa yang Tuhan ciptakan itu begitu indah, begitu sempurna sehingga Adam mengatakan inilah dia. Ya. Kalau Adam protes dengan ciptaan Allah, Adam akan berkata, ya Tuhan kok yang ini sih gitu ya. Tapi kan nggak begitu. Alkitab mengatakan inilah dia. Sosok yang didamba-dambakan itu oleh Adam. Nah, artinya kisah penciptaan itu mau mengatakan bahwa ketika Hawa Tuhan ciptakan dan Tuhan hadirkan dalam kehidupan Adam, dan terjadilah pembentukan sebuah keluarga perdana dalam sejarah manusia, ini adalah untuk kebahagiaan manusia. Ya, tidak baik jika manusia itu hidup seorang diri saja. Berarti kan ada upaya untuk membahagiakan manusia. Jadi ini prinsip yang pertama. Jadi keluarga itu punya tujuan, katakanlah kebahagiaan. Ya, tidak heran, misalkan saya sebagai pendeta, mungkin juga pendeta ya pernah mengalami nih. Kalau saya sebagai pendeta nanya ya kepada pemuda-pemudi pasangan yang menikah, apa sih yang kalian cari dalam pernikahan? Ya jawaban standarnya kebahagiaan. Gitu. Memang nggak salah. Bukan berarti, dan saya katakan begini, kalian hati-hati nih, kalau bilang menikah supaya bahagia, hati-hati. Seolah-olah ketika kalian berpacaran, kalian nggak bahagia. Kan nggak begitu ya. Ketika kita pacaran, pasti kebahagiaan itu juga sudah kita rasakan dengan pasangan kita. Ada momen-momen seru,
kadangkala ada konflik-konfliknya, itu kan menjadi bumbu yang menolong kita untuk meyakini pasangan ini ideal, pasangan ini bisa membahagiakan saya dan sebagainya. Jadi kebahagiaan itu memang identik dengan sebuah keluarga, tapi tidak muncul dengan sendirinya, perlu diperjuangkan, perlu dihadirkan, perlu diusahakan, gitu ya. Nah, itu yang pertama, bahwa keluarga itu dibentuk oleh Allah untuk kebahagiaan kita, tapi tidak otomatis kebahagiaan akan terjadi. Kita perlu memperjuangkannya. Nah, lalu yang kedua, bagian Alkitab yang lain mengajarkan kepada kita bahwa keluarga yang telah terbentuk ini harus didasarkan pada pengajaran firman Tuhan. Ya, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 ini bicara soal panggilan Allah kepada kepala keluarga Israel, notabene memang laki-laki. Dengarlah hai Israel, dengarlah bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apapun yang aku ajarkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau ajarkan berulang-ulang kepada keluargamu pada waktu berbaring, pada engkau dalam perjalanan, pada waktu siang, pada waktu malam, dan seterusnya. Jadi keluarga itu harus dibentuk dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, problemnya rekan-rekan, bukan tidak mungkin papa dan mama ternyata adalah pribadi-pribadi yang katakanlah menjadi Kristen kurang berakar, sehingga kebiasaan membaca Alkitab itu bukan sesuatu yang biasa buat mereka. Ke gereja sih ke gereja, tapi ya hanya formalitas. Mungkin ada yang begitu. Atau mungkin ada juga yang mengalami papa mamanya ini beda iman. Gitu. Ada yang Kristen tapi sekali bukan Kristen. Sehingga sulit untuk mendasarkan pengajaran keluarga itu pada firman Tuhan. Itu yang sulit. Karena yang satu belajar firman Tuhan, yang satu enggak. Gitu. Bisa jadi begitu. Ya. Nah, kalau rekan-rekan hadir di tengah-tengah sebuah keluarga yang seperti itu, kita nggak perlu menyesali. Sebab kita nggak bisa memilih di tengah-tengah keluarga seperti apa kita akan dilahirkan. Papa dan mama, bagaimanapun mereka adalah orang tua yang sudah Tuhan hadirkan buat kita. Terlepas dari mereka adalah toxic parent ataupun bukan, ya kita tetap perlu menerima itu sebagai sebuah kenyataan. Kita nggak bisa ubah itu, gitu ya. Nah, tapi minimal bekal kita ke depan adalah, kalau kita mau berkeluarga kelak, kita harus mendasarkan kehidupan keluarga itu pada pengajaran firman Tuhan, gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga pola relasi yang dilakukan pun juga adalah pola relasi yang dituntut oleh firman Tuhan. Ya, karena itu barangkali tidak secatat, tapi itu menjadi bagian yang sama dengan dasar pada pengajaran firman Tuhan. Panggilan buat anak-anak kan menghormati ayah dan ibu supaya apa? Supaya panjang umur. Tapi yang menarik rekan-rekan, saya nggak tahu rekan-rekan pernah memperhatikan nggak bunyi dasatitah dalam Keluaran 20 kan memang hormatilah ayahmu dan ibumu ya, betul kan? Tapi sebenarnya pada bagian Alkitab yang lain dikatakan sisi yang mirip, di mana ibu itu disampaikan lebih dulu. Nah, yuk coba rekan-rekan kalau di dekat komputernya atau handphonenya ada Alkitab, boleh dibuka tuh. Imamat 19 ayat yang ketiga. Ya, Imamat 19 yang ketiga. Ya, saya akan bacakan begini. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Menarik ya. Kitab Keluaran, Dasatitah yang sering kita dengarkan bicaranya hormatilah ayahmu dan ibumu supaya engkau lanjut umurmu di tanah yang akan kuberikan kepadamu. Gitu. Tapi dalam ayat yang paralel, Imamat 19 yang ketiga justru mendahulukan ibu ketimbang ayah. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Nah, tentu penulisan seperti ini bukan tanpa disengaja gitu. Pasti ada maksudnya, pasti disengaja. Apa maksudnya? Bahwa rasa hormat kita kepada ayah itu harus sama besarnya dengan rasa hormat kita kepada ibu. Gitu. Atau di sisi lain, adalah wajar kalau seorang anak itu dekat dengan ibu. Kenapa? Karena ibu kan yang melahirkan.
ibu yang menyusui kita sekian bulan, mungkin ada yang setahun 2 tahun begitu. Wajar kalau seorang anak dekat pada ibu. Tapi sekalipun kita dekat pada ibu, maka panggilan anak adalah kita pun juga dekat pada ayah. Itu yang mau dikatakan bahwa ibu dan ayah itu punya punya satu status yang sama, setara di pandangan Allah buat kita, gitu ya. Nah, jadi betapa penting keluarga itu didasarkan pada pengajaran firman Tuhan. Nah, terus gimana kalau keluarga saya, kalau papa mama saya nggak terbiasa baca Alkitab misalkan, atau katakanlah bukan orang Kristen, atau bagaimana begitu ya. Nah, ini tentu nggak mudah rekan-rekan, ini memang situasi yang tidak mudah, tapi bagi rekan-rekan yang orang tuanya Kristen pun juga mungkin ini juga jadi problem. Nah, ada peluang buat kita sebagai anak-anak ya untuk untuk coba mengajak ya, kalau papa mama Kristen belum terbiasa baca Alkitab bersama misalkan. Mumpung kita banyak aktivitas di rumah dengan orang tua, barangkali kita bisa berinisiatif untuk, "Mah, yuk baca Alkitab yuk sama-sama." Supaya apa? Ya. Dengan mempelajari Alkitab, setidaknya ada hal-hal baik yang meresap dalam pikiran kita, dalam hati kita. Sehingga kalau ya orang tua atau anggota keluarga tertentu selama ini katakanlah punya sikap yang meracuni begitu ya, dengan kata-kata dan perilakunya, dengan mendasarkan pengajaran keluarga pada firman Tuhan, ada perubahan, ada upaya untuk menetralisir racun tadi gitu. Dengan apa? Dengan firman Tuhan ya. Nah, yang ketiga, keluarga dalam Alkitab bicara soal relasi suami istri, relasi orang tua anak. Yang menarik adalah relasi-relasi itu sekalipun ada perintah untuk tunduk, ada perintah untuk taat, ada perintah untuk menghormati, tetapi relasi-relasi itu sesungguhnya diajarkan dalam satu kesetaraan dengan Allah sebagai pusatnya. Ya, misalkan dalam Efesus 5, rekan-rekan, firman Tuhan memang mengawalinya dengan sapaan kepada istri. "Hai para istri, tunduklah kepada suamimu." Gitu. Sama seperti engkau tunduk kepada Kristus. Seolah-olah nasihat itu hanya kepada istri. Tapi enggak loh. Karena Alkitab kita bagian berikutnya kan mengatakan, "Hai para suami, kasihilah istrimu." Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Sama seperti Kristus memberikan nyawanya bagi jemaat. Nah, sebenarnya relasi yang diajarkan dalam Alkitab, sekalipun memberi ruang kepada suami untuk menjadi pemimpin keluarga begitu, tetaplah mendasarkan pada sebuah kesetaraan suami istri ya, dengan Allah sebagai pusatnya. Nah, mungkin untuk lebih membayangkan hal ini, boleh dilanjutkan ya layarnya. Nah, ini dia. Oh, sorry. Dituntaskan saja sampai semua muncul. Saya belum hapus animasinya. Nah, ini dia. Yang tadi saya maksudkan relasi yang setara ya, rekan-rekan. Ada suami, istri di paling bawah, dan Allah ini sebagai pusat. Ya, jadi kalau kita lihat segitiga, inilah relasi suami istri yang takut akan Tuhan. Gitu. Nah, di segitiga yang sebelah kanan, perhatikan rekan-rekan, ada keterangan begini. Ketika pasangan suami istri sama-sama dekat dengan Tuhan, maka relasi mereka pun juga akan semakin dekat. Ya, garis merah ini kan sama-sama naik. Ketika apa? Ketika si suami dekat dengan Allah, istrinya dekat dengan Allah, maka mereka pun juga menjadi semakin dekat. Tapi bayangkan, coba ya, kalau suaminya dekat dengan Allah nih, tapi istrinya tetap aja ya baca kitab males, ke gereja ibadah online ya nggak mau ikut-ikutan gitu ya. Si istri akan tetap tertinggal di dasar. Suaminya naik ke atas, dan relasi mereka kalau kita tarik garis gitu ya, ya jauh sih. Ya, karena itu relasi suami istri itu memang harus setara dan sama-sama berupaya untuk bertumbuh bersama dengan Allah. Jadi kalau hanya papa yang dekat dengan Allah, atau sebaliknya, hanya mama yang mau berdoa, hanya mama yang mau ikut ibadah online, papa di rumah baca koran, nonton TV, nonton YouTube, nggak mau ibadah, nah relasi mereka menjadi jomplang, dan relasi yang jomplang inilah
salah satu pencetus perilaku-perilaku yang toksik, entah di antara mereka sebagai pasangan suami istri atau dampaknya apa? Orang tua kepada anak, kepada kita gitu. Ya, karena ada relasi yang nggak imbang di antara papa dan mama dengan Tuhannya, ya. Itu yang prinsip yang ketiga yang tadi saya mau jelaskan. Nah, silakan slide berikutnya. Atau kalau Jen lagi ada urusan, saya akan coba intip catatan saya. Bentar ya Pak, ini nggak bisa ke slide, nggak bisa ke next. It's okay. Sebentar. Oke, ini Nah, betul ya? ya, oke. Nah, selain tadi kita mencermati keluarga ya dalam Alkitab, ada 3 prinsip dibentuk oleh Allah untuk kebahagiaan, didasarkan pada pengajaran firman Tuhan, relasi itu menjadikan Allah sebagai pusatnya. Ada beberapa prinsip lain dalam Alkitab yang bisa kita pakai untuk menyikapi toxic parent, menyikapi toxic family. Itu bahwa Alkitab ketika mengajarkan komunitas orang percaya mengajarkan begini, dalam Filipi 2 ayat 4 sampai yang ke-5, betapa penting kita itu harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Saya akan bacakan ayatnya begini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya apa? Bahwa kita memperhatikan kepentingan sendiri, ya boleh, ya sudah sewajarnya, yaitu hal yang lumrah, tapi jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Contoh, misalkan kalau kita ada di tengah-tengah keluarga gitu ya, kita nggak puas misalkan dengan satu situasi. Katakanlah ada barang-barang, udah kita rapihin, berantakan lagi. Gitu. Nah, kita pengen marah, tapi karena kita sadar kalau kita marah tanpa tahu siapa yang salah, gitu ya, kita marah sembarangan, itu bisa melukai, itu bisa kitanya bisa menjadi toksik buat orang lain. Kita hold, kita ganti metode teguran kita gitu. Dengan cara yang lain, jangan dengan marah. Kenapa? Karena kita memperhatikan kepentingan orang lain. Aduh, jangan sampai malah ketidaksukaanku pada sebuah situasi yang berantakan ini malah jadi toksik juga buat orang lain. Nah, ini memperhatikan kepentingan orang lain juga. Nah, tadi kembali pada topik toxic parent. Nah, kalau nih papa mama ini adalah pribadi-pribadi yang betul-betul mau belajar dari firman Tuhan, maka mereka juga pasti akan diingatkan oleh firman Tuhan ini, kalau kalian sebagai orang tua mau menegur anak-anak, jangan hanya kepentingan orang tua. Misalkan orang tua merasa dipermalukan oleh tingkah laku anaknya gitu ya. Wah, kepentingan orang tua ini kayaknya ternoda nih, karena nama baik orang tua terganggu. Lalu marah semarah-marahnya, tanpa memperhatikan perasaan si anak. Nah, itu kan bahaya, itu menjadi toksik buat si anak. Ya. Jadi, kalaupun kita perlu menegur, kalaupun kita perlu menyatakan ketidaksukaan kita, kalaupun kita perlu menyatakan ketidaksetujuan kita, maka perhatikan perasaan orang lain, perhatikan cara yang mau kita pakai. Jangan sampai ya apa yang kita katakan malah menjadi toksik balik bagi yang bersangkutan. Ya, jadi memperhatikan kepentingan sendiri itu baik, tapi juga memperhatikan kepentingan orang lain juga adalah mulia. Ya. Nah, ayat yang kelima ini juga menjadi bekal buat kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kira-kira kalau Tuhan Yesus berhadapan dengan situasi papa mama yang toksik seperti ini, akan berbuat apa ya? Apakah saya akan menjadi, atau Yesus akan menjadi pribadi-pribadi yang membangkang, atau balik melawan mereka, atau gimana? Atau merespon dengan ramah, merespon dengan hati-hati gitu, ya. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu berarti bertanya, kira-kira Tuhan Yesus akan merespon seperti apa nih kalau hadir di tengah-tengah pengalaman real kita, di tengah-tengah toxic parent tadi, ya. Nah, prinsip yang kedua, prinsip yang berikutnya rekan-rekan, dalam relasi di tengah-tengah sebuah komunitas, boleh dipindahkan
slide-nya, yaitu membangun ya komunitas. Bagaimana tindakan-tindakan itu seharusnya bisa membangun komunitas. Nah, ayat yang ditampilkan di layar adalah 1 Korintus 10 ayat 23. Dikatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, apa sih latar belakang ayat ini, rekan-rekan? Sebenarnya, rekan-rekan, ayat ini mirip dengan apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Ya, di sana Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi, kenapa sih Paulus mengatakan begini? Karena di tengah-tengah jemaat Korintus itu ada slogan yang dihayati oleh orang-orang Korintus tentang kebebasan. Segala sesuatu halal bagiku. Ya, jadi orang Korintus itu merasa mereka punya kebebasan, sebebas-bebasnya. Semuanya itu boleh aku lakukan, halal bagiku. Nah, tapi Paulus ketika menasihati jemaat Korintus menghilangkan kata bagiku di ayat 23 ini. Segala sesuatu diperbolehkan. Kata bagiku dihapuskan pada bagian ini. Kenapa? Karena Paulus sedang mengkritik slogan kebebasan orang Korintus yang mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Gitu. Itu dihapus, dikritik oleh Paulus. Kenapa? Karena kebebasan individu bagi bagi prinsip Alkitab begitu terletak pada keutuhan komunitas. Artinya jangan sampai kebebasan individu justru merusak komunitas. Artinya apa? Pola pikir kita harusnya lebih luas ketimbang individu. Itu apa? Komunitas. Ya, sehingga Paulus katakan segala sesuatu diperbolehkan. Oke, kita memang punya kebebasan, gitu ya. Tapi bukan berarti segala sesuatu berguna. Oke, kita punya kebebasan, tapi bukan berarti bahwa kita bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan itu haruslah membangun. Nah, karena kan di sini dua kata kunci ya, berguna, membangun. Dua hal ini beda, tapi jangan dipisahkan. Contoh begini, kalau saya berhadapan dengan toxic parent, papa yang toxic katakanlah ya, lalu saya pulang ke rumah nih dari kantor, ketemu papa lagi marah-marah, lagi banting piring, berguna nggak kalau saya pergi lagi keluar rumah? Buat kita barangkali berguna. Bergunanya apa ya? Kita tidak mengalami, tidak melihat hal-hal yang toksik di rumah gitu. Berguna, iya berguna. Tapi berguna itu kan sangat subjektif buat diri kita pribadi. Nah, firman Tuhan ingatkan, oke, sesuatu itu berguna, oke, satu patokan. Tapi jangan lupa ada patokan yang kedua, yaitu apakah membangun tindakan yang aku pikirkan, tindakan yang aku melakukan. Contoh, kalau kembali pada contoh tadi, kira-kira membangun nggak? Kalau kita udah ketemu papa mama di rumah, pulang kantor, tapi papa lagi marah-marah gitu ya. Lalu kita kabur dari rumah, pergi dari rumah, membangun nggak kira-kira? Rasanya enggak. Karena itu akan menjadi pemicu konflik yang lebih besar antara orang tua, papa dengan kita misalkan. Atau mungkin papa lagi berantem dengan mama, konflik mereka jadi semakin besar. Tuh kan anak kita pergi, nah itu kan jadi makin besar gitu ya. Nah ini rekan-rekan, bagaimana sikap kita sekalipun berhadapan dengan kondisi yang tidak ideal sekalipun, sedapat mungkin mempertimbangkan tadi, berguna nggak kalau saya responnya begini? Membangun nggak kalau saya sikapnya begitu? Nah, kalau jawaban kita berguna dan membangun, lakukan. Ya, sehingga itulah menjadi patokan sikap yang ideal gitu buat kita. Oke, nah slide yang terakhir rekan-rekan, saya mengajak kita untuk berkenalan dengan satu metode begitu ya. Apa yang disebut dengan pohon keluarga, dan saya beri judul mengasah empati dengan mengenali pohon keluarga. Kenapa ini penting? Tadi rekan kita Molly memberikan pengantar apa sih ketika tema kita hari ini bicara soal toxic parent gitu. Toxic parent udah dijelaskan seperti apa, dan ada
keterangan yang disampaikan menarik. Coba perhatikan, bukan tidak mungkin ada penyebab kenapa orang tua kita bersikap seperti itu, gitu. Nah, saya ingin mengajak kita berkenalan dengan apa yang disebut dengan pohon keluarga. Ya, pada slide ditampilkan ada 2 pohon utama, pohon besar. Yang kiri ini pohon keluarga dari si perempuan, yang kanan ini pohon keluarga dari si laki-laki yang duduk gitu ya, menghadap pohon keluarga masing-masing. Nah, rekan-rekan, kalau diperhatikan pohon keluarga sebelah kiri, itu kan ada warna batang utama itu yang berwarna coklat tebal, gitu ya. Itu menunjukkan seberapa erat anak atau si ibu ini, si perempuan ini dengan orang tuanya. Nah, lalu ada satu batang pohon yang berwarna coklat atau kuning muda, lalu nggak ada, hanya tunggul. Ya, hanya tunggul. Artinya apa? Bahwa ibu kandungnya sudah meninggal. Gitu. Ya, sudah meninggal pada usia si ibu ini masih kecil, sehingga ayah kandungnya ini menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga ada cabang pohon yang kedua. Gitu. Ya, dari batang utama ada 4 cabang, artinya dari pernikahan pertama dia punya 4 anak, tapi dari pernikahan kedua dia punya 2 anak lainnya. Nah, tapi warna batang yang di sebelah kiri dengan ibu yang baru begitu, warnanya cenderung hitam, ya, lebih hitam. Itu menunjukkan ada pengalaman tidak menyenangkan atau pengalaman luka dengan ibu tirinya, gitu, ya. Lalu akar di bawah itu menunjukkan seberapa orang tua itu punya akar spiritual, punya kedekatan dengan Tuhan yang sungguh, gitu. Ya, akarnya kan berakar dalam, berarti keluarga ini sebenarnya keluarga yang cinta Tuhan, gitu. Ya. Nah, lalu di samping kanan ada pohon kecil, ada pohon keluarga tambahan bagi si perempuan ini. Pohon keluarga siapa? Jadi karena ibu kandungnya sudah meninggal sejak dia masih kecil, maka dia diasuh oleh neneknya, oleh opa omanya. Ada pohon keluarga baru yang hidup, yang dihidupi olehnya. Dan pohon keluarga yang kecil ini, pohon keluarga opa omanya diperlihatkan tampak berbuah. Kenapa? Bahkan ada bunga-bunga. Karena dia merasakan penerimaan di sana, merasakan sukacita di tengah-tengah pengasuhan opa omanya. Tapi justru di tengah-tengah keluarganya sendiri, dia mengalami banyak luka, terutama dalam relasi dengan ibu sambungnya atau ibu tirinya, gitu ya. Nah, sementara di pohon keluarga yang kanan, pohon keluarga si laki-laki ini, dia cukup dekat dengan papa mamahnya, sehingga warna batang utama itu cukup tebal, 2 sisi cukup tebal, imbang. Lalu di cabang kalau rekan perhatikan ada semacam ada 3 cabang sebenarnya, tapi yang di tengah ini putus gitu. Sama seperti si perempuan pun juga sebenarnya ada cabang yang putus. Itu bicara soal anggota keluarga saudara kandung yang meninggal gitu ya. Nah, kalau pohon keluarga yang laki-laki sih tidak terlalu hitam begitu ya. Artinya tidak ada pengalaman toksik di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Berbeda dengan keluarga si perempuan ini. Nah, rekan-rekan, apa maksud saya memperkenalkan metode pohon keluarga ini? Rekan-rekan pernah nggak seandainya papa atau mama atau mungkin papa dan mama sekaligus ternyata buat kalian adalah toxic parent? Pernah nggak sih kalian sebagai anak mengetahui pohon keluarga papa dan mama gitu? Papa ini punya papa mama atau opa oma kalian seperti apa sih? Pola asuh opa oma mak engkong itu kepada papa seperti apa sih? Pola asuh mak engkong dari mama seperti apa sih? Gitu ya. Pernah nggak kalian mendengar cerita-cerita dari orang tua di masa lalu waktu mungkin kalian kecil, kalian masih SD, masih SMP, pernah dengar tuh dari papa mama cerita tentang siapa orang tuanya. Nah, kalau kalian masih ingat pohon keluarga dari papa dan mama,
coba digambarkan, ya, dibikin gambarnya seperti contoh, lalu kenali kembali cerita-cerita dari mereka di masa lalu. Nah, bukan tidak mungkin, ya, kalau papa adalah pribadi yang toksik di tengah-tengah keluarga, jangan-jangan ini memang ada kepahitan, atau ada ajaran, atau ada bekas yang ditinggalkan dari pohon keluarganya, sehingga dia menjadi pribadi yang seperti itu sekarang. Atau mama pun juga perlu diperiksa pohon keluarganya, kalau ternyata mama adalah pribadi yang toksik misalnya. Nah, dengan mengetahui kembali, dengan mengingat kembali pohon keluarga dari papa dan mama, ternyata kita menemukan, oh pantas nih papa tuh begini, pantas nih karena papa mamanya dulu begitu. Oh pantas nih mama begini karena dulu ada papa atau ada mamanya yang begitu. Kita jadi lebih bisa berempati dengan perilaku, bukan perilaku, dengan sosok papa dan mama kita. Ketika mereka menunjukkan sikap dan perilaku yang toksik, kita lebih bisa menghadapinya dengan legau, dengan legowo gitu. Ya ketimbang sebelum kita tahu kan kita mungkin kenapa sih? Aduh nyebelin banget ya. Tapi ketika kita tahu, oh papa ini begini karena dulunya begitu gitu ya. Apa ada pola asuh, ada bentukan yang lama yang membuat papa punya sisi-sisi yang toksik gitu. Sehingga menyikapi perilaku orang tua atau menyikapi perilaku yang toksik tadi bisa lebih berempati. Oh, pantas dia begitu. Sehingga apa? Sehingga kita pun juga belajar untuk apa? Belajar untuk mengelola perasaan kita agar tidak mudah kecewa, tidak mudah terluka, tapi belajar berempati, ya, belajar merasakan, oh, pantas dia begitu. Ya sudah, Tuhan, tolong saya untuk bisa membantu menetralisir racun-racun yang muncul di tengah-tengah keluargaku. Gitu. Kenapa? Karena muncul empati dalam diri kita. Kita udah lebih kenal pohon keluarga papa dan mama. Gitu. Oke, rekan-rekan, itu materi dari saya sebagai sharing. Tentu ada banyak hal yang mungkin bisa kita perdalam lewat Q&A, tanya jawab ya. Saya serahkan kepada Jennifer atau mungkin Molly atau yang lainnya. Silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pendeta Nathanael. Sama-sama. Ya, mungkin kalau misalnya dari teman-teman mungkin ada cerita-cerita yang bisa jadi contoh buat kita gitu. Kita pelajari lebih lanjut gitu. Mungkin ada yang mau sharing-sharing? Punya pengalaman yang sama? Wah, sepi ya grupnya. Ini diam ini pertanda bingung. Atau udah jelas ya syukur kalau udah jelas. Tapi kalau bingung berarti saya yang gagal. Gimana nih? Ya mungkin ada yang mau nanya, siapa yang mau share atau mungkin sharing kali ya, memiliki toxic family dan gimana sih selama ini kita ngadepinnya, gitu. Ya, aku sharing deh. Oh boleh, makasih ya Agnes ya. Iya. Kasih api dikit di Nas. Iya, kasih ya. Panasin dulu nih. Tadi pas Pendeta Nathanael bilang kayak toxic parents itu, aku langsung kayak, wah ini sih gue banget gitu ya. Kayak apa ya, kayak sedikit kayak ada beberapa memang yang kayak, iya kayak emang parents gue cukup toxic gitu. Nah cuman kalau tadi Pendeta Nathanael bilang katanya maksudnya kayak papa mama aku tuh ya baca Alkitab gitu sebenarnya, tapi ya mungkin itu yang bikin kayak bingung juga ya, kayak udah dua-duanya beragama juga, cuma ya nggak tahu kenapa mungkin mereka juga sibuk di kantor atau apa ya, bentar aku saya jadi agak aduh. Ya benar sih, kayak mungkin mereka sibuk di kantor terus membawa toksik mereka di kantor dan bikin ya di rumah jadi apa ya, jadi kayak nggak enak. Tapi kayak akhirnya pergumulan ini pun ya aku bawa dan ya aku doain juga, dan akhirnya aku memulai dari diri aku sendiri sih. Kayak bener banget kata Pendeta Nathanael, kita pagi-pagi mau ke kantor, kalau misalkan disambut teh, kita pengen banget
kita bangunnya bangun seger, habis itu kayak berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih penguatan buat hari ini di kantor. Tapi ketika kita malah realitanya bangunnya tuh bangun kaget yang kayak mungkin si bokap lah tiba-tiba kayak buka pintu, terus kayak dak gitu, terus kayak nanyanya tuh bukan nanya yang kayak apa ya bahasanya ya, kayak boten-boten gitu yang nggak penting sebenarnya, tapi membuka hari dengan pertanyaan yang nggak penting. Jadi kayak oke, kadang-kadang tuh kayak ada emosi sedikit gitu pagi-pagi kan. Nah tapi akhirnya aku mencoba, bener kata pendeta Nathanael, kayak memang ada hal-hal yang harus kita hadapin dan kita harus ngendalin emosi kita sendiri. Jadi lucu juga sih Pak, jadi akhirnya waktu itu si bokap tuh kayak gitu lagi jedak gitu ya, terus bangunin aku kayak, dia bilang, "Nih HP papa kenapa ya, error ya?" Ya biasalah orang tua ya, biasa apa sih yang dipikirin, HP error gitu, nyari anak kayak, "Nih HP papa kenapa ya, kok error, galerinya nggak ada foto," gitu. Terus kayak, aku kayak, Tuhan sabar sabar sabar, ini bangun pagi-pagi nih, jedak gitu ya. Kayak bukanya good morning, tapi ini HP papa kenapa ya? Waduh, sabar, oke. Lihat dong HP-nya. Oh iya bener nih, di galerinya fotonya hilang gitu, nggak ada foto apa-apa. Terus habis itu aku kayak, ya udah deh, coba deh Pak, mungkin error, ya udah nantilah ke Samsung aja. Terus habis itu, ya udah. Terus aku bersiap-siap lah ke kantor segala macam, ternyata nggak berhenti di situ. Terus ternyata dia gangguin nyokap juga, kayak, "Duh, Mah ini kenapa ya, HP saya error gini." Nah, akhirnya kayak aku mikir kayak, aku yang biasanya pasti aku yang kayak, "Oke, goodbye Pa, Ma, aku mau ke kantor." Tapi entah kenapa pada hari itu aku kayak Tuhan tuh kayak tunjukin kayak, "Mas, ayolah, bisa, ayo coba sabar sedikit." Akhirnya aku bilang gini ke papa aku, "Coba Pas, ini HP-nya, mungkin harus di-restart dulu kali HP-nya. Coba Nanas matiin, terus kita nyalain lagi." Terus kayak, coba. Terus habis itu udah nih, aku coba kayak bilang sama Tuhan, "Tuhan please, abis aku restart, please udah nggak error." Udah, itu aja aku minta. Terus habis itu udah aku restart, dan ketika dia nyala, jedar. Apa yang terjadi? Galerinya ada foto. Dan puji Tuhan, kembali normal HP-nya. Jadi kayak, jadi kayak, mungkin aku tuh ngerasa kayak, ya mungkin itu ujian juga ya, maksudnya kayak, bukan kayak mungkin kayak Tuhan menguji kita juga. Oke nih, Agnes mau belajar bersabar sama orang tua Agnes, kayak menghadapi toxic parents yang nggak bisa aku ubah, tapi ya apa yang bisa aku ubah ya diri aku sendiri, gimana aku menghadapi mereka dengan lebih bersabar dan yang menjadi anak mereka yang baik. Ya, itu aja aku pikirin. Jadi kayak puji Tuhan habis itu udah kayak ya adalah beberapa kali ya mengecewakan, tapi ya aku kembali lagi aku bilang Tuhan kayak oke, mungkin memang ada hal-hal yang aku nggak ngerti di pikiran papa mama aku, cuma aku mencoba untuk mengerti mereka dan ya berusaha jadi anak yang baik buat mereka. Itu aja. Thank you Agnes, sharingnya luar biasa sekali loh. Mungkin ada yang lain? Kayaknya Ko Marvin udah siap nih, Ko Marvin nih. Kameranya bisa. Iya. Halo semuanya, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Siap. Halo. Ya, aku mau nanya ke Pak Pendeta Nathanael nih. Aku kan Iya. pernah ngalamin kasus ya. Tapi ini sebenarnya sih lucu, tapi ada pertanyaan juga jadinya gara-gara kasus ini. Jadi ceritanya waktu itu aku lagi di luar gitu ya, lagi jalan di luar. Terus aku ngeliat orang tua, ada ibu-ibu sama anaknya. Ibu-ibunya tuh lagi marahin anaknya gitu kan. Sampai dipukul gitu, anaknya masih kecil. Terus kan aku nggak tega dong ngeliatnya, aku belain. Aku bilang, "Tante jangan gitu dong Tante, kasihan anaknya masih kecil, harusnya Tante ajarin yang baik-baik, kok malah dipukulin," gitu kan. Terus kata tantenya tuh nggak apa, "Anak-anak gua suka-suka gua, mau gua apain terserah gua," katanya gitu. Kan? Nah, terus kata orang tuanya begitu. Nah, aku ngebayangin, berarti, orang tuanya punya sense of belonging nih sama anaknya, ya nggak? Ya kan? Jadi dia merasa itu anak dia yang besarkan, dia yang ngelahirin, jadi dia punya hak atas anaknya gitu. Anak-anak yang masih kecil. Nah, dari sini aku mau bertanya nih,
kalau misalkan anak itu nanti sudah gede atau anak itu sampai usia berapa, bahwa anak itu bisa dikatakan boleh apa ya, bukan yang ngelawan sih, untuk kayak punya pendirian sendiri dan mengatakan dia punya pendapat gitu loh ke orang tuanya gitu. Dan kadang-kadang aku sendiri pun nggak diterima gitu pendapatnya sama orang tua aku sendiri gitu kan. Dia merasa juga, nah ini mirip kayak kasus aku gitu. Jadi dia kayak merasa aku harus ikut aturan dia gitu, aturan orang tua aku, yang dimana ya nggak selalu benar, orang tua kan manusia juga, ya kan. Nah itu kira-kira pertanyaan aku itu, sampai usia berapa anak itu harus apa namanya, digituin sama orang tuanya gitu loh. Tapi kan soalnya kan anak kalau udah gede kan udah punya pendirian juga dong, harus bisa tahu yang mana yang baik benar gitu. Orang tua juga manusia, belum tentu selalu benar. Iya. Oke, ini menarik ini rekan-rekan. Sampai usia berapa sih anak itu udah boleh berpendapat dan suaranya itu harus didengar oleh orang tuanya gitu ya. Nah, Iya, ini luar biasa sih, pertanyaannya menarik. Problemnya rekan-rekan, problemnya adalah tidak sedikit orang tua yang masih tenggelam dalam paradigma lama bahwa orang tua lah sumber, bukan sumber ya, katakanlah rujukan kebenaran dalam berbagai hal. Sehingga pola asuhnya pun juga adalah pola asuh yang kaku. Seperti tadi dikatakan orang tua selalu benar, padahal kan nggak begitu kenyataannya gitu kan ya. Nah, pada zaman sekarang sudah muncul pendekatan-pendekatan yang lebih lebih humanis ataupun juga lebih alkitabiah. Bagi contoh begini, kalau kita bicara soal parenting, seringkali parenting itu dipahami sebagai upaya kita untuk upaya orang tua mengurus anak, gitu ya, mengasuh anak, ngurus anak, besarin anak, didik anak, itulah parenting. Itu memang sebuah pemahaman yang pernah berkembang. Tapi ada satu masa parenting itu mengalami perkembangan pemahaman ketika seorang penulis memberi judul pada bukunya yaitu Sacred Parenting, bahwa parenting itu punya fungsi sakral loh. Artinya ketika orang tua mengurus anak itu ada fungsi sakral di sana. Dan dalam proses sacred parenting, yang belajar itu bukan anak belajar dari orang tua, tidak. Juga bisa sebaliknya. Ketika orang tua lagi ngasuh anak, ketika orang tua lagi besarin anak, anak-anak itu pun juga mengajari orang tua. Orang tua belajar dari anak gitu. Contoh, katakanlah lazim kita dengar anak-anak itu kan mudah berdamai. Kalau habis berantem, habis main, terus bertengkar dengan kakaknya dan adiknya atau temannya, nggak lama kemudian mereka langsung main lagi gitu, langsung akrab. Bukankah di sana kita melihat adanya ketulusan dalam hal mengampuni, memaafkan kesalahan temannya gitu. Sehingga orang tua kan sebenarnya bisa belajar dari anak. Tadi dalam contoh Agnes, orang tua belajar, cara nanganin handphone suka hang-hang ya dengan cara dari start. Gitu ya. Jadi sacred parenting mau mengajarkan bahwa ketika kita bicara soal relasi orang tua dengan anak, yang lagi belajar itu bukan hanya anak belajar dari orang tua, enggak, orang tua pun juga bisa belajar dari anak lewat kedekatan, lewat pengasuhan atau pendampingan dan anak, orang tua itu bisa belajar. Gitu. Nah, karena itu ketika ditanya usia berapa sih anak udah bisa didengar pendapatnya, ya ketika anak itu udah bisa ngomong, itu pun juga orang tua perlu mendengar celotehan anak. Ketika anak sudah bisa punya perilaku tertentu, gitu ya, punya beberapa kemandirian sederhana, orang tua pun juga perlu mencermati tumbuh kembang anak yang seperti itu, gitu. Nah, cuman memang problemnya adalah masih ada cukup banyak orang tua, terutama orang tua yang mungkin lahir tahun 70-an, 60-an,
dan juga memang bergantung juga pada tingkat pendidikan. Yang masih pakai paradigma lama gitu. Pokoknya orang tua ini segala-galanya. Anak harus dengar, apalagi mengklaim pakai doktrin agama misalkan. Orang tua itu walinya Tuhan di muka bumi, gitu ya. Pokoknya apapun kata orang tua suka dengar. Padahal kan belum tentu yang dikata orang tua itu paling benar. Nah, jadi memang ini jadi pelajaran ya rekan-rekan kaum muda. Kalau Tuhan izinkan kalian berpasangan, nanti menikah, akan jadi orang tua, misalkan, maka yuk, kita sebagai kaum muda ini juga berproses, bertumbuh, gitu. Supaya nanti seandainya Tuhan izinkan kalian menikah, punya anak, kalian memperlakukan anak ini seperti tadi, sacred parenting, bahwa anak-anak ini melalui pengasuhan anak, kita juga bisa belajar loh dari mereka, belajar sabar, ya. Seorang ibu yang baru punya anak pertama kali itu tentu bukan hanya ibu ya, si bapak sebagai suami itu juga pasti akan belajar banyak dari anak yang baru lahir itu. Katakanlah ketika anak harus menyusu setiap 2-3 jam sekali, ASI misalnya. Orang tua kan belajar apa? Belajar untuk memperhatikan orang yang paling lemah, yang paling kecil, yaitu anak tadi. Sehingga tidak lagi egois. Aduh, gue pengen tidur nih, abis capek kerja. Tapi anak nangis, butuh minum susu. Kan dia belajar untuk mengalah, belajar untuk mengendalikan emosinya. Oh iya, ada orang yang lemah, ada pihak yang perlu ditopang kehidupannya. Itu sacred parenting. Orang tuh bisa belajar dari anak. Gitu. Nah, jadi kalau rekan-rekan ada di tengah-tengah keluarga yang mungkin orang tuanya katakanlah sok menang sendiri, memang ini bukan situasi ideal buat kita, tapi setidak-tidaknya panggilan kita adalah 2. Pertama, bagaimanapun orang tua perlu kita hormati. Artinya apa? Kalaupun kita mau menyampaikan pendapat, sampaikanlah pendapat dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang tetap menjunjung tinggi tadi rasa hormat. Nah, panggilan kita yang kedua adalah kalau kita lihat, kita yakin ini kayaknya salah nih. Nah, kita pengen bersuara. Menurut saya bersuaralah, tentu sekali lagi dengan cara-cara yang hormat. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngomong yang benar, jangan-jangan malah orang tua kita nggak pernah sadar. Oh, ternyata selama ini yang kami yakini benar itu ternyata salah toh, gitu ya. Jadi kita, menurut saya, punya panggilan untuk mengatakan apa yang benar gitu. Ketika orang tua kita jelas-jelas melakukan sebuah kesalahan. Tapi ingat, yang pertama tadi prinsipnya bahwa sebagai anak, mau nggak mau kita harus hormat sama orang tua. Sehingga cara-cara yang kita pakai untuk meluruskan, menegur, cara-cara yang penuh hormat juga. Ya, jangan dibentak-bentak atau jangan dengan kata kasar. Tetap junjung rasa hormat itu. Gitu. Dan saya senang dengan Agnes, iya sih, dalam kenyataannya ya, kita memang nggak bisa ngubah kondisi orang tua kita seperti yang kita inginkan. Tapi mungkin kita yang perlu mengubah penyesuaian kita, yang perlu mengubah respon kita, perlu mengubah mindset kita, perlu mengubah pendekatan kita dalam masalah yang dihadapi gitu ya. Semoga ini menjawab. Ya, puji Tuhan, terima kasih banyak. Sangat menjawab dan puji Tuhan sudah saya lakukan. Ya, thank you. Aku ada joke sedikit nih, yang ngaco ya. Kan ada pepatah mengatakan surga di telapak kaki ibu ya. Nah, terus masalahnya ibu aku tuh agak-agak butuh pertolongan Tuhan ya. Jadi jadi ya aku tuh sampai nganggap mami aku tuh kayak apa? Ya memang udah usia lah gitu ya. Kalau kita kan jadi kita lebih mudah untuk memaklumi gitu. Lebih mudah untuk memaklumi, jadi lebih ya tadi benar lebih legowo ya. Iya, ada empati di sana ya. Kenapa? Iya, ada empati. Oh, karena masa udah tua.
Iya, jadi dia mungkin kemampuan untuk mengertinya atau mengakses prosesor chipnya itu yang di sini tuh agak-agak lemot ya, Pentium 1 gitu. Jadi jadi aku tuh bisa maklumin gitu kan. Jadi kayak nah terus tapi kan apa ya, kita sebagai manusia juga ada batasnya lah, kesabaran juga ya. Cuman untungnya Tuhan menguatkan kita selalu ya. Jadi kita selalu bisa kuat menghadapi cobaan ini ya. Terus akhirnya tuh aku sampai pernah saking keselnya aku bilang, ketika orang bilang surga, lu nggak boleh gitu sama orang tua lu, surga tuh di telapak kaki ibu. Ya udah kalau gitu, gue nebeng sama kaki bini gue deh, bini gue bentar lagi punya anak. Gitu. Entah kan dia bentar lagi jadi ibu. Gitu. Kan kakinya Ya, ada kanan, ada kiri ya. saja. Iya. Itu aku sampai pernah jokes begitu, gara-gara aku udah bahasa kita tuh udah bohwat ya, gitu kan. Karena diperlakukan nggak adil dan orang tua merasa kita tuh seperti nggak pernah bener gitu. Kayaknya aku bahkan udah salah aja nggak terima. Lucunya di situ kan. Orang tuh udah jelas-jelas kita salah aja nggak terima gitu. Kita udah jelaskan dengan baik-baik gitu kan. Kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan, semisalkan kita meresponi orang tua kita dengan baik, dengan dibawa dalam doa, semoga perlakuan baik kita bisa menjadi inspirasi buat orang tua kita yang kurang baik, misalkan gitu ya. Kan harapan kita gitu. Jadi bertahun-tahun kita tetap baik sama orang tua kita dengan harapan dia bisa terinspirasi gitu kan. Nah, tapi kita akhirnya mau nggak mau kita yang selalu ngalah gitu sama orang tua yang mungkin butuh pencerahan dari Tuhan langsung lah gitu. Kalau kita udah nggak bisa ya hanya Tuhan yang mau. Ya gitu aja, terima kasih. Terima kasih Marvin. Sama-sama, saya kembalikan kepada host. Siapa tahu ada yang lain mau nanya? Kayaknya kalau Masal mau nanya, silakan. Boleh. Oke, thank you Jen. Mungkin sedikit bercerita aja dari pihak saya, artinya ketika saya bersama orang tua, yang sebelumnya 3 bersaudara, 2 kakak perempuan yang sudah married, tinggal saya bersama orang tua, itu cukup bergumul, karena ketika pulang mungkin sudah di atas jam 10 atau sebagainya udah mau dicari. Karena anak siapa lagi mau dicari? Anak-anak yang 2 lagi kan sudah nikah. Ada satu momen yang saya temukan adalah seperti ini. Mungkin rekan-rekan juga pernah merasakan. Ketika kita ngomong, tapi orang tua bilang, hah? Apa? Kurang dengar. Dan sampai kita berteriak. Ketika kita berteriak, orang tua bilang, loh kok marah sih? Kan gue cuma tanya. Gitu kan. Dan kita akan bilang, lah gue udah ngomong, terus gue mesti ngapain lagi gitu kan. Dan satu titik saya menemukan momen ketika saya lagi masak dan saya bilang begini ke mama saya yang kita lagi bareng masak, mah saya menemukan suatu solusi nih. Kalau saya di atas, mama di bawah, saya teriak, saya panggil, mama nggak dengar. Ketika saya teriak, mama bilang, Marcel marah-marah gitu kan. Berarti yang salah saya, mah. Kenapa bisa, Sel? Saya bilang, kalau saya sebagai anak, saya harusnya berpikir, ya udah saya samperin aja ke mama ke bawah, bersebelahan dengan mama, lalu saya sampaikan, Ma, minta tolong ya ambil ini misalkan. Jadi lebih enak, tidak perlu berteriak, tapi juga saling menemukan solusinya. Nah, itu momen pertama. Ada momen lagi yang mungkin orang tua saya Chinese bilang, jangan potong kuku di tangga atau malam hari. Jangan potong rambut di malam hari, nanti sumpahin orang tua cepat gitu kan, masuk ke liang kubur. Lalu jangan tanam pohon cabe, nanti bawa sial gitu kan, suasana rumah panas. Dulu saya berdebat sama mereka, berdebat keras gitu kan. Tapi satu momen, sebuah perdebatan tidak menemukan suatu titik tengah. Saya berpikir, akhirnya saya bilang, Pah, Mah, kita diskusi yuk, jangan berdebat. Kalau kita berdebat, Mama buat tembok, Papa buat tembok, saya juga buat tembok. Argumen kita nggak akan ketemu, gitu kan. Saya bilang, Mah, mungkin zaman dulu kalau potong rambut malam-malam, ya wajar, mungkin Petromax gitu kan, nggak ada listrik. Jangan-jangan kulit kepala atau kuping yang dicukur. Gunting kuku juga sama. Kalau pohon cabe,
Ya iyalah, mungkin kan cabai kan pedas. Jadi logikanya adalah suasana rumah akan terasa panas gitu kan. Tapi lihat deh, keluarga kita malah pecinta pedas loh. Karena kan aslinya Sulawesi Utara. Jadi nggak makanan tanpa cabai itu mustahil gitu kan. Tapi kenapa bilang cabai itu membawa sial? Itu nggak worth it. Dari berdiskusi itu, orang tua bilang, oh iya ya, jangan pantas, jangan-jangan mama punya ajaran sama orang tua dulu begini. Nah, saya kepikiran Pendeta Nanel sampaikan tadi melalui pohon. Dan saya sudah coba praktek, tapi mungkin nggak melalui pohon ya Pak. Artinya dengan berdiskusi, mah dulu didikan seperti apa sih sama oma, sama opa, dan ketika mereka sharing, oh ini loh Ma, ternyata didikannya agak lebih keras, begini-begini, makanya berdampaknya ke kami sebagai anak. Dan worth it banget sih kalau saya terjadi seperti ini, saya bilang. Jadi, tapi itu nggak mudah ya, artinya nggak mudah. Artinya saya bukan terus melatih kesabaran saya, bukan. Tapi saya memberikan suatu titik, yuk kita diskusi. Kalau saya bilang saya sabar terus, nggak bisa. Satu titik saya pasti akan meledak pasti. Nah, ketika meledak, orang tua meledak, ya udah tinggal lihat siapa yang akan menangis, siapa yang akan keluar dari rumah, kan begitu. Nggak ada solusi. Lebih baik saya bilang kita diskusi, itu lebih enak dari banding kita sama-sama berargumen. Paling seperti itu sih yang bisa saya bagikan ke rekan-rekan. Thank you kok sharingnya. Mungkin ada satu sharing terakhir sebelum kita tutup. Hari, silakan Hari. Oke. Jadi kasusnya seperti ini teman-teman. Jadi waktu itu, kan beberapa lama sekali kita pasti akan makan keluarga besar gitu di mana semua anggota keluarga bakal datang ke rumah aku karena Ahmad tinggalnya sama aku. Dan pernah suatu hari ciciku kakinya luka, jadi dia nggak bisa banyak jalan-jalan. Dan padahal kan biasa kan kalau habis acara makan-makan di rumah gitu, pasti yang ngabisin cewek-cewek gitu, ibaratnya para tante-tante dan termasuk jadi ciciku juga pasti bisa ngebantu. Nah tapi pada hari itu aku pikir kayak memang soalnya aku udah biasain bahwa ya udah deh gue agak gak enak sama mak gue, ibaratnya nyuci piring sebanyak banget kan buat serumah dicuciin sama dia gitu. Jadi kalau aku yang makan ya udah aku aja yang beresin gitu. Dan hari itu aku bantu gitu. Aku bantu beresin, tapi malah aku hari itu tuh kayak nggak tahu kenapa malah ibaratnya orang udah diat buat baik, tapi malah kayak dinyinyirin gitu loh. Jadi ada tante aku yang bilang kayak, oh rajin banget ya lo, tapi kayak agak sinis gitu loh. Bukan sinis sih, kayak agak nyinyir gitu loh. Kayak terus ada om yang lain kayak, wah bantu cuci piring. Iyalah kan ajaran maknya gitu. Terus belum tau. Terus ada yang bilang apa ya? Oh iyalah, Ahok kan nurut banget kata maknya kan sifunya gitu. Terus aku kayak hari itu aku kayak, iya apaan sih? Maksudnya kayak jadi hari itu aku kesel gitu, aku bilang sih ke mamaku gitu kayak, kok mereka masih ya ada pikiran yang bahwa cowok tuh nggak boleh kerja pekerjaan rumah gitu loh. Memang menurut ya mungkin nggak buat orang zaman dulu memang gitu ya, masih patriarkal banget kan, di mana cowok wanita yang perempuan melayani suami mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jadi nggak usah deh cowok jangan kerja hal berumah tangga gitu. Padahal kan zaman udah berubah dan harusnya pekerjaan rumah tangga jadi hal yang kolaboratif gitu lah. Maksudnya kayak dalam artian kayak sesederhana cuci piring kan maksudnya bukan berarti cowok nggak boleh cuci piring, kenapa nggak boleh gitu loh. Padahal kan itu satu hal yang baik untuk dilakukan gitu. Nah aku ngobrol sih, aku kayak curcol gitu sih ke mami aku, dan mami aku puji Tuhan ya dia sih berpandangannya sama kayak aku bahwa dia bilang di keluarga dia sih ya udah kalau lu makan tabu. Nah jadi nanti pas pendeta Nathan ngomong tentang pohon keluarga, nah aku jadi kayak mikir sih, jadi kayak bahwa semakin dewasa nih, semakin kesini tuh kayak jadi makin mengerti loh, kayak oh gue tuh sifat gue tuh kayak gini, gue tuh orangnya begini. Kayaknya tuh kalau sifat kayak gini tuh dari pihak mama deh. Kalau sifat gue kayak begini kayak dari pihak papa deh.
Jadi mulai lebih mengerti lah kayak oh ya memang beberapa hal ibaratnya jelek positif maupun negatif memang ada di keluarga kita gitu, disadari, tapi ya mungkin aku nggak bisa ngubah mereka secara langsung karena kan juga mereka kan udah menjalani hidup mereka sekian lama dengan cara yang begitu, dengan nilai yang mereka jalani seperti itu. Paling aku mikirnya kayak oh ya udah deh, sekalipun gue nggak bisa mengubah mereka, apa yang kepahitan yang gue terima dari mereka karena nilai yang mereka terima dulu itu nggak gue lakuin, itu yang jelek-jelek, tapi yang bagus-bagus mungkin akan gue turunkan gitu ke anak gue nanti gitu. Aku sih mikirnya begitu. Sekian sharing aku. Capek. Thank you, Hai. Sama-sama. Mungkin ada lagi? Aku mau ini ya, dikit. Enggak sih, nggak dikit. Nggak dikit. Maksudnya menurut aku ini dari sisi lain gitu ya. Aku juga termasuk dalam keadaan aku Kristen sendiri gitu. Keluarga aku yang lain tidak seiman. Tapi kan ada kerinduan juga untuk bisa melayani bersama gitu kan ya. Ngelihat bareng-bareng ke gereja gitu. Cuman sejalannya waktu aku melihat mereka tidak menjadi toxic parents buat aku. Cuman ketika keyakinan kita berbeda, pasti kan ada pandangan-pandangan yang berbeda juga gitu. Tapi aku juga melihat bahwa ternyata keluarga aku dengan keyakinannya mereka sangat sangat baik gitu. Maksudnya aku jadi sadar juga aku tidak bisa memaksakan kita harus sama-sama gitu. Kalau misalnya emang mereka dengan kepercayaannya baik, aku percaya mereka menjalani hal yang baik gitu. Dan ketika keadaan aku dan keluarga lagi tidak sepaham, pasti kan tidak bisa bercerita ke mereka. Aku biasanya kan perginya ke temen, mencari temen yang bisa aku ceritakan gitu. Dan menurut aku bisa menjadi orang seperti sekarang yang masih dalam masih dalam track yang benar gitu ya, dalam menjalani kehidupan tuh karena aku mendapatkan teman-teman yang punya pengalaman yang sama gitu, yang bisa saling sharing, yang ternyata keluarga aku dan keluarga kamu sama ternyata, tapi kita sama-sama bisa survive nih gitu kan. Dari yang pertama cerita ke temennya, nangis-nangis, tapi setelah selesai itu malah diketawain gitu kan. Ternyata kejadian ini nggak cuman gua gitu, ternyata masih banyak yang lain. Dan aku melihat dengan kepala aku sendiri, betapa pentingnya kita cari teman yang benar, teman yang baik gitu ya. Aku melihat bagaimana seseorang yang dalam keluarga yang toksik untuk dia gitu, kemudian dia mencari kebahagiaan di luar, tapi mendapatkannya yang tidak baik gitu. Pengaruhnya ke diri dia sendiri gitu kan. Pertama merusak diri dia sendiri, kemudian kembali ke rumah ketemu orang tua yang toksik juga jadi kelas lagi gitu. Jadi aku sangat percaya kalau misalnya pilih teman itu benar-benar harus pilih yang baik gitu ya. Dan kebetulan aku mendapatkan teman-teman yang seiman, yang mengajarkan aku jalan yang benar. Jennifer, Vanessa, itu dulu teman dari Kici ya, dari Janin gitu ada temenan. Untung aku mendapatkan teman-teman seperti kalian yang membawa aku ke jalan yang benar, nggak salah kanan kiri, merong kanan merong kiri. Itu sih sharingnya aku, karena menurut aku sendiri belum ketemu tuh, kalau kata Marcel, aku belum ketemu titik di mana aku bisa berdiskusi dengan keluarga aku gitu. Gitu aja. Sip. Thank you, Cimoli. Mungkin ada closing statement dari Pendeta Nathanael. Habis nanti minta tolong Bapak tutup dalam doa ya Pak ya? Boleh ya? Boleh. Baik, mungkin bukan closing statement ya, tapi tambahan barangkali ya. Jadi
tadi beberapa rekan, termasuk Molly yang terakhir, lalu kalau tidak salah tadi saya lupa Marcel kali ya, yang mengatakan diskusi dengan orang tua untuk membicarakan hal-hal yang mungkin ada perbedaan perbedaan perspektif. Nah, diskusi sebuah kemungkinan itu baik untuk kita lakukan. Ada satu lagi yang sebenarnya bisa kita kerjakan juga, yang disebut dengan dialog. Tentu dialog bukan hal yang asing buat kita. Lalu bedanya apa sih gitu ya antara diskusi dengan dialog? Nah, ini satu teori ya, rekan-rekan, satu teori. Jadi diskusi itu biasanya lebih mengedepankan akal, pikiran. Oh, kalau kita nanam cabai ya bisa jadi suasana panas karena kan kita makan cabai itu kan kepedesan, kita kayaknya mau kepancing emosi kita gitu. Itu kan ada upaya-upaya untuk rasionalisasi lewat sebuah diskusi. Diskusi biasanya mengandalkan akal sebagai ujung tombak gitu ya. Bahasa pikiran lah katakanlah. Tapi dialog itu metode komunikasi yang yang berbeda. Dialog itu adalah komunikasi dengan bahasa perasaan. Tadi dalam slide kan saya menampilkan Filipi 2 ayat 4 dan 5. Kita perlu mengenakan pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Diskusi atau bahasa pikiran itu sering kita lakukan. Tapi bahasa perasaan atau dialog mungkin ini termasuk jarang nih, ya. Jadi contoh gini, bahasa perasaan itu begini contohnya. Kalau kita berhadapan dengan papa mama yang mungkin menjengkelkan kita ya, kita boleh loh atau kita bisa aja membuka percakapan dengan kata-kata begini. Pah, mah, atau Pi, nih, saya tuh lagi sedih banget deh dengan kondisi sekarang ini. Ketika kita mengungkapkan perasaan kita, perasaan sedang sedih, perasaan sedang kecewa, perasaan sedang tidak bahagia, bukan tidak mungkin itu menjadi bahasa yang menarik perhatian orang tua untuk mendengarkan lebih lanjut apa sih yang dirasakan oleh kita. Ya. Nah, sehingga ketika kita coba menceritakan, saya tuh sedih loh kalau pulang ke rumah papa mama berantem terus misalnya. Mereka, oh iya, ternyata mereka akan berpikir, oh iya, ternyata selama ini sekalipun pertengkaran suami istri itu dianggap udah biasa di rumah, ternyata itu telah melukai hati anakku. Nah, ini sebuah metode rekan-rekan, yaitu komunikasi dengan bahasa perasaan, dialog katakanlah. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah nih rekan-rekan. Kenapa? Karena kita terbiasa berkomunikasi dengan bahasa pikiran, diskusi, menyelesaikan masalah dengan diskusi. Sehingga kita kurang mengolah perasaan. Padahal bahasa perasaan itu juga bahasa yang bahasa yang baik. Dan perasaan itu kan sesuatu yang netral. Rasa sedih, rasa marah, itu kan netral. Menjadi tidak netral ketika kita menindaklanjuti perasaan dengan sebuah sikap. Contoh misalkan, pisau itu kan sebuah benda yang netral sebenarnya. Dia akan menjadi positif ketika dipakai buat ngupas bawang untuk masak. Menjadi benda yang negatif ketika pisau itu dipakai untuk melukai orang. Sama, perasaan marah pun juga pada dasarnya dia netral. Tapi menjadi buruk ketika marah itu dilakukan dengan banting piring, pukul orang. Gitu. Ya. Nah, jadi yang mau saya katakan adalah, yuk rekan-rekan, kita memang tidak bisa memilih dari keluarga seperti apa kita akan melahirkan, orang tua seperti apa juga, kita nggak bisa pilih. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengerjakan perubahan dalam diri kita. Kita mengubah pendekatan-pendekatan kita kepada mereka. Nah, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan selain diskusi adalah dialog. Pakai bahasa perasaan, Pak, Ma, saya seneng deh kalau ngelihat papa mama rukun seperti sekarang. Misalkan, ya. Padahal kemarin-kemarin sih papa mama berantem terus. Nah, itu kan sebuah cara, oh iya, ternyata anakku menghargai kekompakan papa mamanya, suami istri. Sehingga mereka akan menjadikan momen itu untuk diulang pada masa-masa mendatang. Kenapa? Karena anaknya merasa senang ketika papa mamanya rukun, kompak, misalkan. Itu bahasa perasaan, dialog, yang barangkali bisa
coba kita pertimbangkan, terutama bagi rekan-rekan yang mungkin sudah menikah, suami istri, itu juga sangat baik ya. Kita jangan melulu berdiskusi pakai bahasa pikiran, itu udah lazim. Tapi coba deh praktekkan bahasa perasaan, dialog. Pah, kalau kita adalah istri, kita ngomong sama suami, "Pah, kayaknya mama seneng deh kalau kita bisa pergi tepat waktu," misalkan ya. "Oh iya, selama ini memang papa lelet sih," gitu ya. "Oke deh, kalau kamu seneng pergi tepat waktu, yuk kita besok coba berangkat lebih awal." Itu kan lebih lebih enjoy gitu, lebih mendatangkan satu komunikasi yang hangat. Ya. Tentu ini masih panjang sih rekan-rekan, bahasa dialog ini punya beberapa dimensi lainnya, tapi setidaknya ini satu perkenalan bagaimana dalam kita berkomunikasi tidak harus melulu pakai bahasa pikiran, karena kalau kita berkomunikasi pakai bahasa pikiran, bisa saja seperti yang tadi Marcel alami, jadi debat gitu kan. Artinya tembok akhirnya ketemu. Tapi coba deh, gunakan dialog bahasa perasaan sebagai sebuah alternatif dalam kita berkomunikasi, sehingga lebih bisa mengerti perasaan masing-masing dan ada upaya untuk menghargai perasaan yang dialami oleh entah orang tua atau pasangan atau teman bicara kita. Oke, itu aja tambahannya. Kita tutup rekan-rekan, kita berdoa. Terima kasih ya untuk setiap sharing, cerita, pertanyaan, diskusi yang boleh berlangsung. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan telah mempertemukan kami dalam Komsel Pemuda GKI Muara Karang. Kami belajar banyak hal bagaimana menggunakan utamanya kehendak bebas kami dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk kalau kami berhadapan dengan perilaku orang tua yang sedikit atau banyak bersifat racun dalam pola relasi yang kami alami bersama mereka. Kami tidak bisa memilih dari siapa kami akan dilahirkan, di tengah-tengah keluarga seperti apa kami akan berada, tapi kami bisa memilih respon kami yang seharusnya. Kami bersyukur untuk setiap cerita sharing yang boleh dibagikan oleh rekan-rekan Komsel Pemuda, sebab ada banyak hal yang baik yang kami temukan di sana. Ajari kami untuk sungguh-sungguh mau mengubah respon kami terhadap perilaku toksik dari keluarga kami. Sehingga kami bisa lebih menerima kenyataan, lebih bisa memahami perilaku orang tua kah atau saudara kami yang toksik sifatnya atau perilakunya, sehingga pertengkaran dapat terhindarkan oleh karena ada respon-respon yang tepat didasarkan pada kasih, tapi juga didasarkan pada hikmat yang dari Tuhan. Maka mari Bapak berkatilah anak-anak muda GK Muara Karang agar kiranya dalam setiap pekerjaan, bagi mereka yang telah berkeluarga, Tuhan juga berkati kehidupan rumah tangganya. Dalam berbagai situasi kehidupan yang kami hadapi, mari Bapa ajari kami untuk terus peka pada tuntunan kasih Tuhan. Ajari kami untuk setia mengerjakan apa yang baik dalam kehidupan ini. Dan ajari kami juga untuk mensyukuri adanya komunitas. Sebab komunitas gereja seperti yang kami alami sekarang adalah komunitas yang kami yakini mendatangkan pengaruh yang baik dalam kehidupan kami. Sehingga dengan adanya komunitas ini, kami pun juga boleh dibangun iman, percaya, sikap, perilaku, pola pikir kami selanjutnya. Terima kasih Bapak untuk rekan-rekan yang telah hadir. Terima kasih untuk pendeta-pendeta kami yang juga terus mendampingi kami. Pendeta Mulyadi, berkati Papa mertua terkasih dalam rangkaian pengobatannya. Tuhan jaga, lindungi Opa terkasih. Kami juga bersyukur untuk pendeta Yael yang telah mendampingi kami sejak beberapa bulan terakhir sebagai gembala bagi kami. Bila Tuhan juga tuntun sertai dalam kehidupan pelayanan mereka. Dan bagi pengurus pemuda GK Muara Karang, berkatilah agar kiranya rangkaian kegiatan sekalipun bentuk online sungguh menjadi berkat bagi setiap pemuda-pemudi yang dilayani olehnya. Kami sebentar akan meneruskan kegiatan kami di malam hari ini. Tuhan tuntun kiranya kami melewati malam ini, menyongsong weekend pada hari esok dengan semangat kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Kami serahkan ya Bapak, doa syukur kami, pengharapan kami, permohonan kami hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa
Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup. Amin.